Hari ini tanggal berapa ya? 17 Agustus Tahun 2016. Ya ampun. Jadi hari ini Indonesia ulang tahun Yang ke 71. Yeay, selamat ulang tahun Indonesia. Merdeka. Merdeka, semoga kita bisa merdeka sih. Udah merdeka Ya belum? udah merdeka, Udah, cuman ya. kayaknya Indonesia masih dijajah gitu kan. Cuman tersirat kalau dulu pakai bambu gitu kan. Kita fight sama penjajahnya, kalau sekarang sih enggak gitu kan. Ya, kita sebagai anak-anak muda Indonesia, kalau bisa sih kita udah 71 tahun nih Indonesia, ya kan? Kita kayaknya udah dibutuhin lah untuk membangun Indonesia lebih bagus gitu. Kalau misalnya kita bilang kan Amerika umur 71 tahun pun kayak kitanya gitu. Jangan dong, Amerika udah umurnya berapa, kita baru 71 tahun. Ya kita harus lebih baik daripada mereka gitu. Ayo kembangkan talent buat Indonesia. Jadi SDM-nya juga harus kita bener apa yang itu yang internasional, yang kita udah wajib banget bisa bahasa Inggris. Kenapa? Global, apa? Nah, ya Ada pokoknya seluruh ya inilah aspek salah lah. satu contoh generasi muda yang masih parah. Iya. Ya, yang maksudnya adalah ya pokoknya kalian udah tahu lah maksud kamu itu apa gitu kan. Yang kayaknya udah Asia atau Satu Asia. satu Asia udah saingan kan. Nanti kita duduk di sini udah sebelah kita tuh orang Korea, udah orang Korea masuk nggak sih? Masuk ya? Asia kan Korea. Ya. Kan tengok saudara Tria Afyonika Putri. Korea dia nggak tahu Asia atau enggak. Asia. ASEAN? ASEAN itu Asia sih. ASEAN. Yalah, pokoknya kan nanti kalau udah ASEAN pasti Asia kan. Iya sih. Nah, gitu. Apalagi udah bebas visa, nanti orang kerja di sini. Kalau kita masih bodoh-bodoh doang, gimana? Dan satu lagi, kita kalau misalnya orang Indonesia, kayaknya sih menurut aku lebih sur kalau misalnya kerja di luar negeri. Why? Karena mungkin keluarga atau apa gitu kan. Kerja di mana? Di Inggris. Tapi kan dia kerjanya kalau di Inggris kan di perusahaan asing gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya perusahaan di Indonesia, misalnya kerjanya di PLN atau apa, pasti orang lebih jatuh, lebih delik gitu kalau misalnya dia kerjanya itu di Inggris gitu. Ataupun kerja di Indonesia perusahaan asing. Kayak Chevron gitu. Nah, kayak Chevron gitu. Gede-gede. Dibanding kalau misalnya kita kerja di Pertamina. Padahal sebenarnya apa? Istilahnya lebih bagus hujan batu di negeri sendiri daripada apa itu. Aku nggak tahu lah. Kok bego kali ya? Ya, dia yang bilang sendiri, aku tidak ada mau bilang dia bego. Oke. Udah berapa umur kita, Wak? Kalau kayak gini, kita bullshit kali, Wak, mau LPDP beasiswa. Kita harus berjuang. Walaupun nanti bakalan 7 kali gagal, kita tetap harus berjuang. Yang ke-8 pasti sukses. Kalau misalnya aku sih, kalau misalnya lagi down atau apa, lagunya Rivernya JKT ya bacanya, JKT48. Aku suka sih semua kalimat liriknya itu, karena dia bilang kalau misalnya kita jatuh, kayak ambillah satu batu terus jadi berani coba lemparkan. Jadi ibaratnya kalau aku mikirnya, kalau misalnya kita harus berani ambil resiko dan kita lemparin, kita coba gitu kan. Memang kita bakal fail, tapi kita kan bisa perbaiki gitu. Jangan langsung down gitu, nggak bisa. Itu sih menurutku. Kamu nggak tahu ya kalau misalnya kau down gitu, lagu apa gitu yang Nggak ada sih, ini aja kalau misalnya lagi down itu main asal otak aja yang kayak gini tuh loh. nggak tahu aku. Ya asal otak, kalau kayak gini. Aduh, aku ada sendiri sih. Padahal aku tuh bisa loh, aku bisa. Tapi aku grogi depan kamera. Grogi. Pokoknya asal otak aja. Kalau misalnya lagi down, lagi apa, nanti kan bakal apa sendiri. Kalau nggak jalan-jalan sendiri atau apa kayak gitu kan. Kalau jalan-jalan modalnya gede, ya kan? Duit terbatas. Jalan gila. Oh, jalan. Tadinya aku yang konsumsi jalan-jalan, sama aku tuh harus jalan-jalan yang kayak gimana? Oh. Karena aku masih down to earth ya kan. Misalnya jalan-jalan itu jalan keluar rumah gitu kan, nyapa-nyapa tangga gitu. Oh, ya nggak tahu ada yang ganteng. Iya. Aduh. Nggak pernah karena keluar rumah rupanya ada tetangga yang ganteng gitu kan, nggak tahu selama ini gitu kan.
galau-galau nyariin pacar kemana-mana. Paling tetangga rumah. Ya ampun. Apa weddingnya pun kan gampang ya kan? Weddingnya ini aja di apa? Gelanggang. Nggak usah gelanggang, pendopo usul. Pendopo gitu kan. Terus yang diundang pun nggak rame-rame, nggak jauh gitu kan. Nggak usah perlu bayar orang untuk nyebar undangan gitu kan. Ala aja jalan sendiri gitu. Kalau kau nikah aku jadi bridesmaidnya dong. Kita oke, pasti. Tapi kayaknya nggak di antara kami dua nggak duluan. Enggak. Shirley. Oh ya, Shirley karena Shirley yang udah ada itunya. Itu apa maksudku? Calonnya. Pacarnya lah, bukan pacarnya. calon suami. Kita dear future husband, where are you? Where are you? Tapi nanti tiba-tiba datang ya kan, Tris ngajak nikah mau kah? Aku nggak. Ada yang udah tanya mahar, Hanya mahar, tapi dia masih ini kontak-kontakan sama cewek lain. Matikan aja deh dia. Perlu aku sebut namanya? Perlu. Usah. Oh, itu nanti kita masuk ini apa pencemaran nama bayi. Pencemaran nama baik. Emang nama dia baik? Orang-orang tahu dia baik enggak kan? Ya nanti kan bisa aja gitu iya. dia. Nanti dia nuntut ya kan? Nuntut, Kasihan. kasihan. Kasihan dia modal banyak nuntut kita. Iya. Tidak ada kesumpah. Enggak, soalnya aku geram. Ini si bodoh ini. Bodoh rasa aku kalau perempuan kayak gitu. Dia tahu lakinya brengsek apa maaf kalau misalnya pakai jilbab aku ngomong kayak gitu. Kesal. Enggak kok baik dia baik. Apa istilah yang kalau nggak salah dari Tidika atau siapa gitu. Kenapa sih cewek tuh lebih suka sama cowok yang brengsek? Bad boy. Ibaratnya kalau aku Dia sih mikirnya, ini. lanjut kok ngomong. Kamu masih ingat kok. Dia itu termasuk dalam apa kan ada sih Tahu tuh. male dominan alpha male, beta male, omega male atau enggak? Silakan jelaskan. Itu termasuk aku baru tahu dari alpha kamu male. semua. Dia tuh termasuk alpha male, dia punya tantangan, dia merasa seperti pemimpin, dia merasa seperti itulah. Oh, si jantan itu. Kau korbannya katanya gitu. Enggak sih, aku nggak korbannya. Tapi Kalau sekarang dia ngomong gitu, nanti galau. Jijik. Nggak lah, lupain lah. Kalau aku sih berkaca kan, mungkin aku tuh suka K-drama kan. Kalau di K-drama tuh kadang kayak Boys Before Flower ada Jiwoo. Terus kalau misalnya di EXO Next Door ada Dio. Kalau di To Be Beautiful, Jiwoo itu yang hidungnya mirip Ulfa kan? yang kita ejekin Sule. Oh iya, hidungnya tuh mirip Kim Ulfa. Yoo Jong. Iya, tahu. Yang sekarang bekasus deh kan. Nah, kasus Pemerkosaan atau apa? Kalau nggak salah dia, aku pun nggak peduli habis itu. BBS turun dia pun turun, mampus. SS 501 dia, ya kan? 507. Nggak tahu, nggak peduli aku. Nggak suka aku sama dia. Itulah. Kayak Sule pula, cuman. Aku bilang, karena ada kawanku suka gitu kan sama dia. Dia kayak Sule loh, habis aku cubiti. Kan mirip sih rambutnya yang waktu main di Iya, pirang, hidungnya gini. Apa? Lobang hidungnya gini loh. Kalau kita depan kamera kan, oke, walaupun hidungku kan pesek gitu kan. Ya kalau nampak, kalau dia gini, lubang hidungnya nampak gitu. Aku soalnya, kenapa dengan dia lubang hidungnya itu? Aku nengok dia lubang hidungnya, kesengok lah. Jadi mana bisa lubang hidung sih? Teringat loh. Ya, pokoknya kalau To The Beautiful You itu yang case-nya si Lee Hyun Woo. Kalau His Beautiful You itu Young si N Blue kan itu katanya dia second lead actor, dia baik. Pertama si cewek itu suka sama dia, terus tiba-tiba datanglah Lee Min Ho, datanglah si Jang Geun Seo, datanglah si Choi Min Ho kalau To Beautiful You, sama si Suli itu. Padahal si kampret itu mengkampretkan dia, tapi terakhir orang jadian kan bodoh. Iya. Sekarang siapa yang bego? Ada siapa? Mampus. Tunggu ya, jangan pecahkan belum makan kita. Oh ya. Siapa yang bego coba? Ceweknya atau cowok dia beruntung? Karena Dil, kalau misalnya apa tadi bilang, alpha male itu dia mempunyai ketertarikan, orang-orang seperti itu, pemimpin apa berkarisma gitu, dia mempunyai ketertarikan. Sedangkan yang beta male itu tuh orangnya tuh bisa dibilang membosankan. Tapi dia setia, finansialnya oke. Siapa coba yang nggak mau? Kalau aku kayaknya lebih bagus biar dia membosankan tapi duitnya cair. Kita kan butuh bukan muka dia yang ganteng, tapi kita butuh masa depan yang terjamin sama kawan. Itu, iya, itu beta male.
Oh itu beta. Oh, aku tadinya follow sama orang kayak gitu. Dan diutamakan kalau bisa pandai masak. Karena aku tak pandai masak. Ya aku pandai masak. Kalau aku kalau bisa bilang aku tuh apa future husband pengen kayak Do Kyung Soo. Pokoknya di EXO apa sih? Tuh. Kalau misalnya dari EXO aku suka Kai. Cuman kalau tipe untuk jadi suami kayaknya nggak mungkin kayak gitu. No. Childish anaknya. Kayaknya menurutku jangan pula kayak Stan habis itu ngebet. Apa ya? Itulah yang lamar tapi masih menyeleweng. Aku kayak siapa? Marah dia, Mak. Felix apa? Ih enggak. Dia maaf cakep sih menurutku. Dia bukan Oh. mengajak tapi mengejek. Agus. Nggak kenal aku si Agus siapa? Agus anaknya si SBY. Pak SBY. Tentara jadi mestinya. Oh. Oh, kau ditinggal-tinggal mampu. Enggak apa-apa. Kau nggak secantik Anissa siapa namanya? Anissa Pohan. Kau nggak secantik dia, nggak sepintar dia, ha. Ditinggal lah. Makanya dari sekarang itu harus belajar. Harus bisa menguasai emosi, harus bisa Brain, beauty, behavior, ya kan? Tapi kalau Putri Indonesia, Miss Indonesia, beauty duluan atau brain duluan? beauty. Terbalik aku, beauty, brain, behavior. Jadi maaf cakap ya kan, bukan aku bilangin orang itu fisiknya itu ada yang jelek ada yang cantik, enggak. Tapi minimal ya kalau kita kayaknya belum ya, beauty-nya belum dapet. Jadi mungkin kita duluan lah nunjukkan brainnya gitu. Jadi orang nengok kita, oh kawan ini pintar itu mungkin. Tapi kayaknya enggak juga deh. Enggak bullshit kan, maksudnya bukan aku bilang bullshit kalau misalnya nggak cantik gitu atau apa. Cuman ya perlulah kau tuh layak ditengok gitu kan. Nggak langsung orang nengok kau nggak jijik atau pokoknya nggak nengok muka kau tuh masih sor lah, masih nengok lah orang masih sedap matanya gitu kan. Kan ada kan kita yang nengok teman kita padahal dia nggak apa-apain, dia masuk jijik kamu nengok kau pikir aku masih aku apa gitu kan. Cuman dia sebenarnya baik gitu kan, misalnya nanya kabarku atau apa, baik nih kawannya, cuman kok aku jijik kali nengok dia gitu. Kasian kali sih sebenarnya dia, aku bilang aku mau jemput napan tapi udah Nanti kita dituntut. iya, pencembaran sama baik. Semangatnya. Padahal si kawan itu udah tahu ya seluruh umat dia kayak gitu. Cuman yang jijiknya ada yang bilang itu sekarang fake friends kan kayak gitu. Kalau menurutku ya, menurut kau lah definisi fake friends itu kayak mana? Enggak ngerti sih aku. Kalau aku, misalnya lah kawan kau mukanya tuh kan kayak aku pakai jilbab gini kan, tanganku yang cuma nampak. Ini lebih putih nggak tanganku di depan muka aku? Aku lebih enggak tahu sih dia. Nah ini mungkin faktor kamera lah ya kan, atau memang muka awal yang tak bagus ya kan. Jadi kayak gini kan, kalau misalnya dia nyabe mukanya tuh lebih putih daripada tangan. Kalau dia temen-temennya nengok dia aja gitu kan, misalnya kau datang ke rumahku gitu kan, kok kayak gitu muka kau lebih putih daripada tangan. Kalau misalnya dia fake friends, menurutku emosi apa beringus. Aku cuman gak bakal kritik kau gitu. Tria muka kau tuh putih kali, gak akan gitu kalau aku fake friends. Kalau yang setahu aku pernah baca atau di mana aku lupa, 3 posisi teman, sahabat, sobat. Teman kalau misalnya dia nyabe kayak tadi mukanya putih daripada tangan, tak peduli dia, tak terbilangnya. Dah. Kalau yang kedua itu dia bakal memperbaiki gitu dandanannya, entah diambilkannya bedak atau apa gitu kan. Bedailah tanganmu, misalnya kau nanya kenapa gitu kan, udah bedai aja, dia nggak ngasih tahu kalau misalnya muka kau cabe. Tapi kalau sobat itu highest expectation for friendship menurutku, itu kayak aku sih, aku sok baik, sok suci, mampu. Dari jauh aku bilang, bodat, kok alay tuh bego tuh nggak ada kaca, muka aku lebih putih daripada tangan kau, bilang gitu. Sebelum kau masuk ke pintu rumah. Lu pakai sendiri ya? Cepu, muka aku pakai cepu ya, bilang gitu. Pasti kalau misalnya orang lain sakit hati, tapi kalau sama aku, kalau muncung kau ngomong kayak gitu, aku baik kali sama kau, dah. Daripada aku biarkan kau sampai menatap dunia dia kayak gitu kan, jangan-jangan kesan pelajar dengan gini-gini pula deh itu kan mati, muka kau lebih putih dari tangan.
Tapi banyak Cabe. orang kayak gitu. Tapi mending wak yang pakai jilbab, maksudnya bantingnya ke tangan. Gak berjilbab, mukanya aja putih. La ilaha illallah, dalam hatiku. Kau nggak punya kaca bodak, dalam hatiku. Ih. Sebenarnya boleh rasaku ya make upan, ya kan. Cuman tahu diri lah, cocok nggak sama muka kau, dalam hatiku. Kadang tuh make up nanya teman untuk mengingat. Nah, dan carilah kawan seperti aku. Apa? Kalau misalnya di webtoon Girls World, Enggak web sama aku, lain aku ini dan satu lagi. kok HP ku mahal, aku pakai dia HP mahal. Yang penting aku masukkan paham kau. Gimana lah? Masa pemindahkannya dari Sony Samsung ini? Kan cuma tinggal di apa download Play Store. Gak ingat kalau apamu apa? Bodoh yang mahal. Gak ingat ya Allah. Kau kalau udah tahu pelupa kau catat lah bodoh. Kemana pula Dila? Cuman apa? Susah ya nyari kertas sama pulpen atau buat di note. Males aku. Umurmu berapa? Gak tiap detik ada orang yang mengingat. 18 tahun 10 tahun yang lalu, enggak. Udah. Kau kalau aku nengok kau sumpah. Aku bener-bener iri loh sama dia, sumpah. Kenapa iri? Waktu SMP. Ada pencari bakat itu. Sebut nama lah. Bidadara Anwar dibilangnya gitu kan. Yang di kelas ini, kita kelas 9F. Di SMP Negeri 1 Medan. Ya. Jadi dia bilangnya, yang punya aura di kelas ini cuma 2. Si Picak sama anak ini, dia nggak tahu namamu. Aku kok tengok lah. Itu dia, aura. Tolong dulu. Aura jadi artis. Karena aku mau bilang sebenarnya aku takut bilang ke seluruh dunia aku tahu kau kayak mana. Udahlah, Yang kau ngepet sapu. aduh Dila jangan dibuka. Si kalau yang bilang, kok tengok lah si Taya itu ya. Pelit bola. Aku nggak nyangka kalau dulu aku tuh pelit. Tahun sekali kau lihat. Kan aku sama Upas bangku. Aku sama Willy bangku. Apa jok? Jadi dulu aku punya kotak pensil, punya apa kayak barang-barang di atas meja. Jadi kalau misalnya orang yang mau ambil, Yang kenapa? belum bilang aku kan belnya. Itu menceritakan jelek orang, astagfirullah, ditegur Tuhan. Kau dia muncung kau tuh. Jangan kau ceritakan orang, macam kau bagus sekali. Nanti kamu cakep yang betul loh. Jarang-jarang ada orang kayak kami. Kami sensitivitas tinggi, inisiatif. Aku enggak sih, aku kurang peka sebenarnya. Peka, kau peka. Aku kurang peka. Aku peka ya orang. ESQ nggak tinggi sih. Aman kemarin tes psikologi agresifku sampai 3 skornya. Itu sebenarnya buruk. Kalau misalnya diterima kerja tak akan diterima aku tuh. Oh iya. Kenapa? Karena terlalu meletup-letup. Terlalu jujur. Aku pun bingung ya kan. Jadi orang jujur bagus. Terlalu jujur tak bisa pula. Tuh. Ya. Aku tuh kayak karakter apa? Sok suci lah. Atau perempuan berkalung sorban. Aku nggak pernah nonton filmnya. Yang ini aku bukan spoiler sih karena udah lama filmnya kan. Si Revalina itu dia tuh anaknya bagus gitu kan. Aku sih enggak. Jadi dia kalau aku scene yang paling terini tuh sama otakku tuh dia terpilih jadi ketua kelas menurut vote. Cuman karena dia perempuan tak jadi. Yang urutan kedua karena cowok dia yang jadi ketua kelas. Tuh kelas dia. Oh jadi kok ikut-ikutan emansipasi wanita itu lah ya? Tapi kadang-kadang takut juga aku nanti tiba-tiba kayak feminisme gitu kan. Kayak Emma Watson. Kalau Emma Watson wajar dia mah cakap dia bisa dibilang dia agamanya apa pun nggak tahu aku. Maksudnya kurang beragama gitu kan. Sebenarnya kayaknya apa salah gitu misalnya kalau perempuan jadi pemimpin. Bukan ranah dia. Dan mungkin apa namanya sebenarnya bisa bilang juga ada masih cowok yang masih bisa gitu kan. Tapi sekarang aku tengok di Indonesia lah kita tengok laki-laki pun tak apa
dia marah kalau perempuan jadi pemimpin. Tapi dia jadi pemimpin tak layak. Mana? Kayak kalau sekarang apa? Hillary Clinton sama Donald Trump. Coba kau tengok-tengok ya kan, Hillary Clinton sama Donald Trump. Kalau aku sih jadi orang Amerika pun milih Hillary Clinton. Kenapa? Karena dia sepak terjangnya lebih ada, gitu kan. Dan mungkin satu lagi karena dia perempuan, aku pun lebih milih dia gitu. Dan tapi menurutku layak sih daripada Donald Trump. Ya kan? Menurutku ya. Tapi nanti sok cerdas soalnya kan. Kok nggak tahu gini. Tapi ini tadi aku barusan di Facebook, ngeritik temen aku gara-gara dia yang menteri kita yang Arcana. nggak tahu namanya, tapi double keluarga negaraan atau memang dia dari warga negara Amerika? Nggak jelas, belum jelas. Jadi dibegokkan orang itu lah presiden, kawanku itu. Dalam hatiku, Tuhan, kalau lah memang salah tindakan si bapak kita tuh, nggak lah kau bilang tolol presiden. Kalau presiden kau tolol, kok kayak mana? Lebih tolol lah kau. Yang menurutku yang salah tuh sistemnya, sistem yang milih si bapak siapa namanya? Arcana. Pak Arcana gitu. Nah, itu bapak itu terpilih mungkin karena memang dia kompeten kan. Cuman mungkin warga negaranya nggak jelas atau gimana. Sebenarnya sistemnya. Masa diterima dia daftar kalau syarat pertama udah nggak cocok? Ya kan? Pasti ada sesuatu. Atau politik atau apa nggak tahu lah. Aku nggak peduli sebenarnya itu. Cuman rasaku memang bapak itu mungkin berkompeten gitu kan. Jadi kalau misalnya orang, bukan aku menggurui atau membela atau apa. Kalau misalnya ada orang yang berpikir si bapak itu yang sakit jiwa itu salah, menurutku kalian lebih salah gitu. Karena sistemnya yang salah. Ibaratnya kalau kuliah, bilang ya, bukan aku nggak mau bilang universitas apa udah tahu orang. Jurusanku pun udah tahu orang ya. Maaf ya bapak ibu atau teman-teman atau siapapun yang berkaitan dengan tempatku sekolah, kuliah. Tadi aku bilang, kita itu bagus, pelajaran teknik industri itu bagus, aku bilang. Pelajaran teknik industri itu bagus, menurutku. Berpendapat harusnya nggak ada yang salah. Jadi udah bagus. Cuman dosennya atau pengajarnya yang kurang sadar akan kebagusan teknik industri gitu, masih egonya masih tinggi-tinggi, masih berkelompok-kelompok. Terus sistemnya nggak terbuka kita untuk perbaikan sama teman-temannya. Nggak tahu sih, kayaknya makin generasi makin muda semenjak 2012 lah, makin pasif manusianya. Aku heran. Benar kayak gini loh, mau ada perubahan tapi dia nggak mau berubah untuk pertama dirinya sendiri berubah, nggak mau dia gitu. Kalau contoh kasusku, foto stambuk lah kan. Jadi semua pasti pengen foto stambuk kan untuk kenangan kan. Tapi nggak ada satupun yang mau jadi PJ-nya, tunjuk-tunjukan. PJ itu apa sih? Penanggung jawab. Aku sebenarnya tahu masuk teknik industri, aku tahu PJ itu penanggung jawab. Ini satu lagi, orang Indonesia ada anak muda yang termasuk nyingkat, kurang singkat, tak suka yang singkat itu. Apa kalimat gue sih matupang lah. Apa sih? Jangan memperkosa kata. Aku suka dengan kalimat itu. Kalian ini guru bahasa Indonesia. Hai Mak. Nggak berani marahin aku, Wak. Nanti aku jadi orang gila lagi, Wak. Psikolog lagi aku. Hai Kak Ayu. Gara-gara Kak Ayu lah aku agak-agak ribut. Udahlah Dila. Sampai mana aku tadi? Apa ya? Yang pendidikan itu apa ya, tempatku kuliah. Bukan stambukku. Hah? Udah. Dia malu kan di kata tadi belum. Itu foto stambuk itu maksudnya udah banyak yang layak untuk jadi penanggung jawab gitu. Cuman kayaknya rasa nggak mau capek itu tiba-tiba kumat. Karena selama ini mereka jadi penanggung jawab, less respon gitu. Jadi aku tanya sama teman-teman dekatku pun, kalian masa nggak ada yang mau jadi PJ? Aku nggak sanggup jadi PJ karena aku baru sakit gitu kan. Udah, habis video ini nggak usah kau pikirkan lagi itu. Iyalah, boleh lah ya, boleh. Mampus lah. Tapi tadinya aku nyuruh orang itu nonton. Halo.
Mana mau orang itu menghabiskan kuota. Jadi intinya aku lucu nengok kami lah ini kan. Mau foto Sambo tapi nggak bisa diatur. Mau tiba-tiba tertempel muka kami di jurusan itu macam mana? Orangnya aja nggak ada yang mau nanggung jawabi, nggak ada yang mau sibuk gitu kan. Awak sadar diri. Kalau aku berkoar-koar di tengah-tengah orang itu, mana ada yang mau dengar? Karena aku jarang ngomong. Kan ada kan orang yang ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Apa mak? Ini masuk TV juga? Hah? Kalau mama minta kami motongkannya aku nggak pandai. Oh, dah. Nanti. Masa kami nunjukkan makan semangka di sini. Semangka apa kuning? Nanti nggak kukat ini mampus. Paling kukat itu ini. 25 menit jujur. Matilah buat aku mau ngupload gitu. Nggak apa-apa lah cerita-cerita kita ya. Nggak usah sorot mama tuh. Nanti sih tante. Nanti aura-aura dosennya apa tercemar, kasihan. Kok enak kan aku makan tuh, aku bercakap di sini kambing. Kamu masih balik rumah, aku nggak ada di rumah ini. Betul ya, nggak ada. Tinggal pajak kau beli itu kan dimasak. Enggak sih. Nah, jadi teringatnya yang tadi foto Sambo itu, tapi nggak ada yang mau gerak. Aku minta tolong satu-satu ke chatin. Udah deal, tunggu aja sampai dunia akhir, aku rasa. Ada yang layak jadi pemimpin tapi nggak mau berkorban lagi, nggak mau jadi hatoban. Sebenarnya nggak bukan jadi hatoban sih, rasaku. Kenapa nggak mau lagi dia? Karena kami memang satu kamu, rasaku ya, agak kurang akrab. Aku cerita sama Kak Ayu, katanya memang mungkin kalian kurang akrab. Ya memang kayak kita dulu loh, SMP 1 ada anak 12 sama si Enggar. Ada kita, ada Gojimanya si Lita gitu. Ya udah, nggak usah diurus. Kayak kau manusia diperbanyak, mampus suatu komunitas. Apa itulah apa namanya, pasif, nggak ada inisiatif. Kayak kemarin aku magang di tempat Kak Ayu. Jadi adalah orang itu lagi ada yang tes mandiri, jadi satpam. Jadi ibu yang punya psikologi itu masukin mau masuk naik mobil. Jadi ada kawan-kawan si satpam itu, ya kan? Cuman nengokin mobil itu mau masuk gitu. Ibu itu memang nggak ada pin, minta bukakan pintu nggak ada. Cuman salah satu di antara mereka ada yang berdiri bukain pintu. Terus mengarahkan ibu itu masuk karena ada kereta berjejer gitu. Udah selesai itu kejadian itu, ditutupnya lagi pintunya, terus ibu itu masuk. Ibu itu langsung bilang, "Itu siapa bapak yang itu?" Kan di orang itu kan pasti ada mukanya, ada nama. Dikasih nilai lebih. Ya, nah, menurut kau logika kan dikasih nilai lebih. Inisiatif. Gitu. Jadi kalaupun kau pintar, tapi kau nggak ada inisiatif, rasaku bullshit. Dan kayaknya orang Indonesia kayak gitu. Pintar tapi Kalau orang bule rasaku padahal nggak ada agama, tapi kayaknya kesadaran itu ada. Misalnya kayak ngantri, ya kan? Kayaknya orang itu pasti taat kan kalau ngantri. Kalau kita, maaf cakap, temanku sendiri dia pakai jilbabnya lebih panjang daripada aku. Dia lebih alim. Dah, aku nyebut nama sebenarnya ujung-ujungnya, tapi nggak mau aku sebut. Dia menyerobot antrian. Aku ingetin, kenapa mesti kau robot? Gue bilang, nggak sabar aku. Ya, sabarlah, aku bilang kayak gitu. Kita pakai jilbab loh, kita agen loh, ditengok orang awak begini. Maaf cakap, yang kafir tadi nengok awak, ih dia Islam, dia berjilbab tapi kelakuan lah bilang, non muslim lah bilang kafir. Lepek pelajaran itu. Kalau definisi dalam Islam, dalam Arab, kafir itu apa coba? Non muslim. Nah, orang itunya yang bilangkan istilahnya kayak si Ernest ya, pernah di stand up komedi, dia bilangin kalau ada Cina kafir, dalam arti kau kafir loh kalau dalam bahasa Arab. Sama kayak tajir. Tajir itu sebenarnya dari bahasa Arab artinya pedagang. Kira kaya. Enggak, pedagang. Makanya pedagang kalau mungkin definisinya makanya nyambung, pedagang di Arab itu kan kaya, makanya dikasih tajir. Untuk kita orang-orang yang tajir gitu. Jadi kalau misalnya kemarin aku jerit-jerit nggak ngerti, nih kayaknya lebih kalem ya, lebih nggak, aku nggak pernah kalem semua. Aku pengen ini dua kepribadian sih sebenarnya. Mana bagus itu? Maksudnya
Kalau sama orang tua nggak mungkin aku ngomong kayak gini sayang. Oh, itu Maksudnya bukan dua kepribadian. bukan dua kepribadian. Apa namanya istilahnya? Tahu Nggak tahu. menempatkan Eh. posisi pokoknya kecerdasan emosionalnya itu atau emosional intelijennya itu tinggi. Kalau misalnya itu ada namanya, aku istilahnya tahu nggak hari mereka? Apa ada Kai EXO, Kim Jong Un. Kalau kami bilangnya ada dua versi, Kai sama Jong Un. Kalau Kai itu kalau dia lagi perform sih sebagai idol, kalau Jong Un dia kalau daily activity. Dan itu beda kali loh ya. Kalau di perform, sumpah dia tuh kayak gadis. Tapi kalau daily activity, dia tuh kayak anak mami biasa kau yang kalau misalnya kita bilang cie dia malu. Idol dicie kan malu. Kan bodoh. Acting juga dia tuh di depan kamera, maksudku Mungkin. nggak Pure gitu ya. nggak pure. Tapi kan dia tahun 94 loh lahirnya. Kayak kau. Oh my God. Kau tahu Crystal FX kan? Nah, Nah, 94 juga. Coba kita bandingkan sama kita. Orang itu udah kayak mana, kayak mana. ya Udah ada cocok aku. Ya. Sama lahirnya. Aku kan 95, ini 94. Crystal FX versus Sri Alfieriza Putri. Kita nggak mikir, maksudnya mungkin terlalu jauh ya kalau misalnya kita mikir dia kok bisa sampai gitu, kita kok nggak bisa gitu. Cuman maksudnya wajar kan kita udah bisa melakukan lebih kan, karena ada teman kita yang bisa gitu. Bukan berarti aku nyuruh semua orang kayak Crystal FX gitu, enggak. Cuman pas aku untuk umur 22 tahun kan, 22 tahun orang udah sampai mana ke sampai mana. perlu sadar diri. Cuman aku masih ingat, aku baca atau gimana ya kan. Jadi bapak si anak itu bilang, waktu seumuran kau, aku tuh gini. Dia menceritakan susahnya. Datang si anaknya, itu kurang ajar. Tapi aku suka kalimatnya. Iya, dan kalau seumuran sekarang, orang lain tuh udah ada yang jadi presiden, Pak. Jadi bapakmu nyuruh kau kayak hidup dia yang susah ya kan, terus tuh bilang mulut kau, umuran saya udah ada yang jadi presiden. Bagus. Nggak tahu lah sih, itu menurut kau berhak atau bermain logika, Nay? Cara penyampaian yang salah. Cuman aku suka gitu, pasti terdiam bapak gitu kan, dan bapaknya langsung berpikir, otaknya langsung ya pula ya kan. Cuman pasti malu dia mengakuinya, Pak, pasti. Orang tua agak susah mendengarkan. Bukan orang tua sih, orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Pasti susah dengan, bukan kritik. Jadi kita sebenarnya, kok tahu ya gila, maksudnya anak orang kita, seperti kita, kalau misalnya kita punya pendapat yang baik, mungkin penyampaiannya lah harus kita pandai-pandai. Aku benci kalau kalimat pandai-pandai itu. Pandai-pandai itu apa? Sebenarnya kita kayak mana membuat kalimatnya itu supaya bisa diterima mereka dalam keadaan sopan, tapi tetap